Kerupuk jangek atau yang lebih dikenal dengan kerupuk kulit adalah camilan renyah yang mudah kita temukan di warung, pasar, bahkan jadi oleh-oleh khas dari berbagai daerah yang dibuat dari kulit sapi atau kerbau dengan melalui proses produksi yang cukup panjang, mulai dari pembersihan, perebusan, penjemuran hingga penggorengan. Meskipun kelihatannya sederhana, kerupuk jangek ternyata mengandung protein dan serat yang cukup tinggi dan bisa jadi alternatif camilan yang memiliki berbagai manfaat jika dikonsumsi. Kali ini saya akan berkunjung ke rumah produksi kerupuk jangek yang sudah berdiri sejak tahun 90. Yang berlokasi di Jalan Perak, Gang Kinantan, Kota Pematang Siantar. Ya, setiap hari kerupuk jangek Bang Kumis selalu ada aktivitas produksi. Dan saya penasaran, ingin melihat langsung seperti apa proses pembuatan camilan gurih satu ini. Kulit yang digunakan biasanya didatangkan langsung dari pasar. Begitu sampai, kulit harus segera dibersihkan dari sisa bulu, lemak atau kotoran yang masih menempel. Caranya dengan merebus kulit selama 1 jam. Proses pembersihan ini pentingnya dilakukan supaya hasil akhirnya bersih dan aman untuk dikonsumsi. Nah, setelah bersih, kulit kembali direbus selama beberapa jam. Tujuannya bukan cuma untuk melunakkan, tapi juga untuk menghilangkan bau khas kulit sapi atau kerbau yang cukup kuat. Hasil rebusan nantinya akan dipotong-potong sesuai dengan ukuran. Selanjutnya, kulit yang sudah direbus dipotong tipis dan rata, kemudian dibakar, lalu dijemur di bawah matahari langsung sampai benar-benar kering. Penjemuran ini bisa memakan waktu sampai 2 hari tergantung cuaca dan ketebalan kulit. Nah, sebelum digoreng, jangek mentah biasanya direndam menggunakan minyak yang hangat, bukan minyak panas hingga mengembang. Proses ini membantu membuka pori-pori kerupuk dan mempersiapkannya untuk mengembang sempurna saat digoreng dalam minyak panas. Dan biasanya memakan waktu 4 hingga 9 jam. Saya masuk ke Siantar ini dari Padang ya. Masuk ke sana ini tahun 90 bulan 5. Nggak ada terpikir untuk bikin kerupuk jangek, nggak ada niat. Karena dulu abang buka kerupuk jangek di Padang, di situlah saya belajar. Belajar situ, sudah belajar kita masuk sekolah berangkat ke sini. Nggak ada terpikir cari kerja. Tahu-taunya di Siantar ini banyak kerbau, banyak lembu berterbaran. Di situ terpikir, ini banyak kerbau, banyak lembu, kulitnya bisa kuolah. Gitulah mulai prinsip. Itulah mulainya membuka dasar, mulailah begitu merancang. Alhamdulillah, tak ada hambatan. Ada izin halal dari MUI, itu dinas kesehatan, semualah tidak ada. Kulitnya sudah kering, kita masukkan dalam kuali minyak panas, menunggu memuai itulah yang lama. Bisa 4 jam. Harus kita tunggu. Paling lama berapa jam itu? 4 jam. 4 jam ya? Bisa 8 jam. Karena kalau kulitnya kerbaunya tua, lembungnya tua itu lama. Bisa 8 jam, bisa 6 jam, bisa 7 jam. Kita nunggu muainya. Sebelum kita belum muai, belum kita angkat. Itulah. Harus dia muai dulu. Kalau udah memuai dia, naik dia. Nah itu yang naik itulah kita ambil, nah itulah bisa goreng. Kalau belum naik, kita goreng nggak akan jadi kerupuk dia. Lembu, kerbau, 2 itu aja. Ada bedanya nggak sih Pak antara kedua kulit itu nanti kalau dijadikan kerupuk? Beda. Kalau lembu tipis-tipis dia kan lembu tipis, buang lemaknya makin tipis dia, lemaknya dibuang, kata-katanya dibuang, dia makin kecil dia. Kalau kerbau kan tebal, lemaknya nggak banyak itu, segini tuh, tebal. Kembangnya beda, kembangnya lebih bagus kembang kerbau. Nah, dia mau mekar, kalau lembu kembangnya agak kurang kembang. Dia karena tipis, jadi hawa anginnya tuh nggak pala berapa.
Kalau jualnya ini sekitar Siantar. Kalau untuk sekarang lah karena aku udah tua, sekitar Siantar aja sampai Seri Belawan pedagang itu aja. Kalau tebing tinggi nggak lagi. Kalau dulu sampai mana Pak? Ke apa? Ke Bartagi. Bartagi punya pangkalan. Baligi apa? Bartagi Kapan Jahe punya pangkalan. Taruto punya pangkalan, Baligi punya pangkalan, Tanjung Balai punya pangkalan, Kisaran, Tebing Tinggi punya pangkalan. Dulu punya pangkalan. Itu tahun 2000-an. Belum tahun 2000 lagi. Tahun 90-an itu. Itu pas semangat-semangatnya tiap hari keluar. Kerupuk yang telah siap jual dibagi per bal. Satu bal berisi 100 pieces dan dihargai sekitar Rp130.000. Harganya masih terjangkau dengan rasa yang tak pernah bohongi pelanggan sejak tahun 90-an. Nah pemirsa, ini dia nih tahapan terakhir dari proses pembuatan kerupuk kulit ataupun jange Bang Kumis yang siap untuk dijual dan dikonsumsi. Saya Sakinah Hairia pamit undur diri, sampai jumpa di Maragam-Ragam selanjutnya. Ayo Bu. In our world here, there live a happy little mountain. Teh bukan hanya sekedar minuman, tapi juga cerita dan rasa. Nah, kali ini saya sudah berada di Sanaya Tea House, Kota Pematang Siantar. Saya mau ngajak pemirsa untuk melihat berbagai jenis teh yang ada di Sanaya Tea. Seperti apa cerita di balik dari Sanaya Tea? Mari ikutin saya. Berbeda dari tempat ngopi pada umumnya, Sanaya Tea House hadir sebagai rumah edukasi tentang teh. Berlokasi di Jalan Pangururan, Kota Pematang Siantar, Sanaya Tea House menyajikan beragam jenis teh mulai dari white tea, green tea, oolong, black tea, dan tea blend. Tiap seduhan pun memiliki cerita dan karakternya sendiri. Di tahun 2020 setelah saya resign dari kerja, di tahun 2020 akhir itu kita mulai melihat peluang ya. Peluang itu kita melihat budaya ngeteh masih terlalu kuat di Indonesia khususnya. Terus kita melihat sejauh ini pelaku-pelaku usaha di komoditas yang lain seperti kopi, coklat, dan lain-lain sudah pada menjamur. Pada menjamur dalam artian banyak produk-produk lokal yang sudah mulai merambah ke pasar. Namun untuk produk-produk olahan teh sepertinya masih terbatas. Masih terbatas dalam artian kita menemui produk-produk teh itu seperti broken tea yang bubuk teh, teh celup itu masih pelaku usahanya adalah pabrikan-pabrikan besar gitu ya Mbak. Jadi kita ngelihat ada peluang di situ, gimana caranya kita mengenalkan produk yang brand lokal tapi mampu untuk dipasarkan secara nasional bahkan mungkin internasional. Di Sanaya Tea House, pengunjung tidak hanya menikmati teh, tapi juga bisa belajar cara penyeduhan, penyajian teh yang benar, hingga manfaatnya bagi kesehatan. Nah, di Sanaya Tea House, selain mereka bisa menikmati olahan tea blend atau specialty yang punya otentik tersendiri, mereka juga bakalan dapat edukasi dan bisa bahkan kita ajarin untuk meracik teh tersebut di rumah teh ini. Untuk teh yang digunakan di Sanaya, sebagian merupakan hasil dari kebun binaan petani lokal yang ada di Kabupaten Simalungun. Produk-produk teh yang dihasilkan juga sudah memiliki sertifikat halal dan telah dipasarkan ke berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara. Meski demikian, memperkenalkan teh lokal kepada masyarakat tentu bukan perkara mudah. Tantangan dalam edukasi rasa dan kualitas masih terus dihadapi. Di awal itu karena kita masih, kalau kita bilang belum menempatkan segmentasi yang tepat. Dulu kita fokus hanya menjual bubuk teh, kita menjual produksi teh celup yang biasa banyak dikonsumsi masyarakat seperti itu Mbak. Tapi kemudian kita melihat satu sisi beratnya persaingan di pasar. Persaingan di pasar yang paling pertama adalah
sulitnya distribusi, itu yang paling pertama. Jadi sekarang kita fokusnya adalah gimana caranya edukasi ke masyarakat bahwasanya teh itu jenisnya banyak. Terus teh itu punya manfaat yang luar biasa. Tapi teh yang seperti apa gitu. Nah, sejauh ini kan masyarakat, ya maaf, kita familiarnya itu mungkin ya teh celup. Teh celup dengan teh bubuk yang mungkin kita bilang ya teh pabrikan lah ya. Kita nggak usah sebut merek, tapi mungkin di rumah kita ada gitu. Tak hanya sebatas rumah teh, Sanaya Tea House membuat saya penasaran dan ingin mencobanya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bang Wahyu nih, pemilik ataupun owner langsung dari Sanaya Tea House. Dan kali ini saya mau belajar langsung gimana sih cara nyeduh teh yang baik dan benar. Dan katanya nih ada cara-cara khusus untuk membuat teh ini tetap maksimal rasanya. Bang boleh? Oke. Ini kita mau buat teh apa? Nah ini untuk yang pertama, nanti kita bakalan nyeduhin yang specialty. Ini ada white tea. Nanti kita coba metode penyeduhannya pakai gong pucha namanya. Nah jadi gong pucha ini kita pakai namanya gayuan. Nah supaya ekstraksinya lebih maksimal karena ruang untuk white tea ekstraksi lebih luas. Jadi nanti yang kedua kita bakalan seduh namanya varian Insomnia Factor. Jadi ada namanya lavender, ada pakai chamomile, serai kering, base-nya kita pakai teh hijau. Nanti kita seduh di sini supaya lebih kelihatan warna seduhannya. Oke, untuk dua jenis teh aja. Dua jenis teh ini dulu Boleh kita kita mulai, seduhin. Bang? Boleh. Gimana? Nah, ini jadi white tea, kita biasanya kalau untuk white tea kita pakainya itu sekitar 2 gram. 2 gram untuk 200 ml air. Nah, jadi perbandingannya kira-kira seperti itu. Supaya apa? Supaya nantinya kalau gong pucha itu adalah metode seduh yang dia seduh cepat. Jadi nanti seduh 2/3 menit untuk kita nikmati. Kemudian kita seduh lagi sampai di refill 2-3 kali seduh. Seperti itu. Gitu. Nah, ini kita akan coba untuk yang white tea-nya dulu ya. Nah, biasanya kalau untuk white tea kita pakai air itu sekitar 80 derajat. Oke. Nah, supaya dia nggak terlalu gosong. Nah, seperti ini. Jadi biasanya kalau untuk gong pucha itu kan seduh cepat. Kemudian kita menunggu untuk ekstraksi, karena kalau menunggu dia meresap ke dalam terlalu lama, biasanya untuk seduhan pertama ini kita buang, Mbak. Nah, tujuannya apa? Supaya white tea-nya terbasahi dulu oleh teh panasnya. Kemudian ini kita tunggu kira-kira ya 10 detik, 5-10 detik lah. Tujuannya supaya dia basah dulu. Kemudian di seduhan kedua, ini yang untuk kita nikmati. Nah, di seduhan kedua ini ekstraksinya bakalan lebih cepat karena seduhan pertama tadi sudah membasahi daun tehnya. Kemudian biasanya untuk gelas yang kita pakai untuk kita minum nanti itu biasanya bakalan kita bersihkan, kita cuci. Supaya untuk apa? Biar bersih, steril, tidak terkontaminasi abu-abu segala macam. Nah, jadi biasa metode ini tuh dipakai kalau untuk budaya-budaya Cina. Nah, kita di sini pakai tatakan, pakai gelas dan gayuan warna putih. Tujuannya supaya hasil seduhan, warna seduhannya terlihat lebih jelas nantinya gitu. Nah, sambil menunggu, ini white tea kita menunggu sekitar 2-3 menit ya, Mbak. Nah, ini tanpa dipakai gula lagi nih, Bang. Kalau untuk specialty, apapun jenisnya, kita nggak rekomendasiin lagi pakai gula karena apa? White tea ini nanti sebaik diminum itu aftertaste manisnya ada, walaupun nggak pakai gula. Karena kalau biasanya tehnya bagus, tapi kita kasih gula, rusak tuh jadi tehnya. Jadi nggak ada lagi manfaatnya, gitu kan? Nah sambil menunggu, ini kita ngelihat ada namanya tea blend. Tea blend ini base-nya adalah teh hijau. Teh hijau karena kalau sempat kita hanya masukin yang varian flower tea atau tisan, dia nggak bisa disebut tea blend karena nggak ada kandungan tehnya di dalam. Nah, jadi kita masukin teh hijau ini hanya sekitar 8 gram. Bukan 8 gram, sorry, 0,8. Supaya apa? Supaya dia ngasih cita rasa nantinya, aftertaste, rasa tehnya ada. Karena kalau sempat kita nggak pakein teh, kita nggak boleh kasih nama tea blend. Sama seperti kalau orang bikin menu di kafe, rosella tea, telang tea, itu kan nggak ada tehnya di situ. Seharusnya mereka sebutnya itu tisan gitu. Yang bahan-bahan bisa diseduh tapi bukan teh. Nah ini yang kedua, kita ada serai kering. Serai kering ini manfaatnya sebenarnya untuk membantu aroma. Membantu aroma untuk relaksasi. Semua bahan yang kita campur ini manfaat dan tujuannya untuk itu. Kemudian ada chamomile. Berapa gram itu, Bang? Nah kalau untuk serai keringnya sekitar 1,2 gram. Jadi 1,2 gram dengan tambahan green tea 0,8 jatuhnya itu sudah 2 gram.
Kemudian kita ada chamomile. Chamomile ini sekitar 1,5 gram. Nah, ini 1,5 gram. Tujuannya untuk apa itu? Nah, chamomile ini untuk relaksasi juga. Dia aromatik. Jadi kenapa campuran semua ini yang berfungsi untuk relaksasi, supaya dalam satu formulasi ini nantinya setiap penyajian memberikan manfaat untuk orang-orang yang susah untuk beristirahat gitu. Makanya kenapa kita kasih nama itu insomnia fighter. Sebenarnya pejuang insomnia itu kan mereka-mereka yang susah mendapatkan ketenangan gitu ya. Nah, kita ngerekomendasikannya ini misalnya 1 jam sebelum tidur, 1 jam sebelum mereka habis beraktivitas. Nah, ini tujuannya untuk mereka relaksasi. Bukan berarti untuk insomnia fighter kita habis minum langsung tidur gitu, enggak. Lebih ke membantu, menenangkan gitu. Sampingnya nggak Bang kalau dikonsumsi seperti Kalau ini? efek samping sebenarnya kalau setiap hari, kalau kita bilang efek samping sebenarnya sih nggak terlalu. Karena apa? Tetap ada kandungan teh hijau. Nah, teh hijau ini kan agak sedikit dalam tanda kutip berbahaya untuk mereka-mereka yang punya asam lambung di saat malam. Misalnya contoh nih, kalau malam udah nggak mau makan. Nah, kita nggak nyaranin sih minumnya ini. Kita lebih nyaraninnya kalau mau istirahat, ya minumnya white tea. Karena white tea nggak ada kafeinnya, gitu. Nah, ini yang terakhir di insomnia fighter ada namanya lavender. Nah, ini dari seluruh campuran di dalam, yang paling wangi itu lavender, Mbak. Nah, inilah yang nanti ngebantu di saat kita seduh, memberikan aroma relaksasi yang paling kuat. Nah, ini untuk yang white tea sepertinya sudah di 2 menit. Boleh kita tuang? Boleh. Nah, cara nuangnya juga biasanya kalau untuk Oh, ada gongpucha, tekniknya juga? teknik sih enggak, tapi lebih karena dalam kondisi gayuan yang panas, kita itu kan biasanya kalau kesentuh langsung panas agak susah gitu ya. Nah, makanya biasanya kalau nuang dalam metode gongpucha agak tumpah-tumpah, itu biasanya sudah normal gitu. Karena selain tadi pertama kita siramin air panas, kita pakai tatakan ini kan semua air yang tumpah ke bawah nih. Nah, inilah fungsi tatakan untuk di metode gongpucha. Tapi kalau di sini kan lebih aman kan karena dia udah di dalam teapot gitu. Nah, ini warna seduhannya adalah kuning keemasan. Nah, jadi kuning keemasan ini hasil seduhan dari si white tea. Biasanya untuk satu gayuan ini dia untuk porsi 3 cup. Nah, 3 cup inilah yang bisa disajikan ke biasa kalau mereka yang duduk di bar atau mereka yang datang bertiga gitu. Tapi kalau misalnya yang datangnya rame, kita nggak pakainya gayuan ini. Kita biasanya pakai yang pitcher. Nah, pitcher itu bisa untuk berenam gitu. Nah, kemudian ini kita seduh untuk varian tea blendnya insomnia fighter. Nah, mungkin kalau dilihat secara tampilan warna seduhannya agak sama gitu ya. Tapi kalau dari aroma, rasa pasti jauh berbeda. Nah, Mbak boleh ngelihat warna sebaik diseduh. Ini kan warnanya kuning keemasan nih. Nanti ini juga warnanya kuning, tapi nggak keemasan. Dia lebih kayak kuning-kuning lembut, kuning-kuning santai gitu. Nah, ini biasanya kita tunggunya itu paling cuma sekitar 2-3 menit juga, karena biasanya kita pakainya teh hijau. Mbak boleh hirup aromanya kalau mau hirup aromanya. Nah, itu aroma relaksasi untuk menenangkan pikiran segala macam. Nah, ini fungsi dari si chamomile dan lavender. Jadi biasanya kalau mereka-mereka yang susah istirahat atau siap beraktivitas mau istirahat, mereka kan butuh ada si sensori kita di sel tubuh kita yang harus disentuh supaya kita bisa relaksasi gitu. Bisa melalui aroma atau sentuhan gitu. Wah, seru banget loh pemirsa mencoba mencicipi beberapa jenis teh yang saya seduh bersama Bang Wahyu. Setiap jenis teh punya cita rasa yang berbeda. Ada yang pekat dengan aroma tajam, ada pula yang lebih ringan dan segar di tenggorokan. Semua kembali ke seleranya masing-masing ya. Nah, yang gak kalah menarik, penyajian teh di sini gak sekedar tuang air panas. Ada seni dan tekniknya tersendiri, mulai dari suhu air, lama penyeduhan, sampai cara menuangnya. Semua itu berperan dalam mengeluarkan aroma dan rasa terbaik dari setiap daun tehnya. Selain itu, jenis tea blend yang diproduksi oleh Sanayati adalah Horas Choco Cookies, Insomnia Fighter, Warm and Cozy, dan Black Tea Special Blend. Nah, di Sanayati House, selain mereka bisa menikmati olahan tea blend atau specialty yang punya otentik tersendiri, mereka juga bakalan dapat edukasi dan bisa bahkan kita ajarin untuk meracik teh tersebut di rumah teh ini. Kalau teh sebenarnya, kalau kita bicara tentang manfaat, yang paling pertama adalah
antioksidan. Nah, teh ini, apalagi kalau kita bicara tentang manfaat teh ya, white tea itu pucuk teratas teh, yang mana kandungan antioksidannya paling tinggi Mbak, di antara seluruh jenis teh. Nah, manfaat antioksidan ini kan adalah untuk membantu menurunkan tekanan darah ya, terus memberikan manfaat kesehatan jantung gitu. Jadi, kenapa kalau kita bicara tentang manfaat teh, nggak bisa dalam satu jenis ya, manfaat teh itu ini nggak bisa, karena dari keempat jenis punya peran masing-masing gitu. Terus kalau bicara tentang efek samping dari minum teh juga, ya masing-masing punya efek samping tersendiri seperti itu. Kedepan Sanayati harus mampu menciptakan produk dengan kualitas yang baik, kemudian dengan jenis-jenis yang banyak, supaya apa? Supaya mereka-mereka, teman-teman yang pengen tahu tentang teh dan dapat edukasi tentang teh, Sanayati bisa memberikan itu. Jadi kita nggak harus ke pulau lain, ke daerah lain, kita punya teh dengan kualitas yang baik di daerah kita sendiri, seperti itu.